Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah meringankan langkah kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat-sangat kita cintai ini. Tak lupa pula selawat serta salam kita sambil sajikan kepada Tuhan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah ibu-ibu semua di sini, saya mengumpulkan ibu-ibu hari ini di sini tujuannya adalah untuk memaparkan materi tentang budaya positif. Saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai tugas CGP saya. Saya perkenalkan, saya adalah Yusrawati, saya CGP Angkatan 11 SD Negeri 1 Pabrik Tunong, Kota Langsa. Apa kabar ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ibu? Sehat. Baik. Kalau ibu saya, gimana kalau kita buka acara dengan ice breaking dulu? Ya, kita buka ice breaking dulu. Ya, ibu-ibu silakan berdiri. Mari sama-sama kita ice breaking. Tangan diputar-putar ibu-ibu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan Selamat datang untuk para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah yang kita cintai ini, yaitu SD Negeri 1 Payabujo Tunong. Di sini Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa saja yang termasuk dalam budaya positif di sekolah kita? Ayo Bapak Ibu, apa saja? Iya Bu Desi? Datang tepat waktu. Bu Ayu? Budaya salam, iya benar. Pak Ari? Buang sampah di tong sampah. Iya, membuang sampah di tong sampah. Itu semua adalah budaya positif yang baik yang kita lakukan di sekolah. Baik. Pertanyaan kedua, apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Kenapa penting kita ciptakan budaya positif di sekolah? Untuk kedisiplinan, benar Bu Titi, untuk kedisiplinan supaya sekolah kita disiplin. Baik. Yang ketiga, bagaimana cara kita membangun budaya sekolah yang positif? Caranya gimana Bapak Ibu? Iya benar Bu Dedek, membiasakan siswa pembiasaan yang baik. Iya, karakter itu yang utama ya Bu ya. Iya, karakter nomor 1. Pertanyaan pemantikan terakhir adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah itu benar? Iya benar Bu Ayu. Kalau kita memberi penghargaan kepada siswa-siswi kita itu jangka pendek. Nanti ketika kita tidak memberikan, dia tidak mau melakukan lagi. Dia mengharap ya kan. Dia berbuat sesuatu bukan ikhlas, bukan lillahi ta'ala, tapi dia mengharap
imbalan. Nah, baik. Nah, konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Itu kita rancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa Bapak Ibu berdiferensiasi? Pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Iya Bapak Ibu. Anak kita kan bermacam-macam karakternya ya. Mereka memiliki keunikan masing-masing ya. Jadi kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyaman. Apa benar disiplin begitu? Dihubungkan dengan ketidaknyaman. Apakah apa kita disiplin kita tidak nyaman? Rasanya tidak ya Bapak Ibu ya. Iya, kita harus menerapkan disiplin ya. Iya, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita harus menerapkan kepada peserta didik kita adalah nilai-nilai kebajikan universal. Itu selalu kita lakukan di kelas, tapi kadang kita lupa, itu tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang terakhir adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kadang Bapak Ibu, kita sebagai pendidik suka bukan mengancam, karena suka ngomong sama anak, awas ya kalau kamu ribut. Pernah tidak ibu bapak kamu cara seperti itu di kelas? Jangan ribut ya, awas kalau ribut. Nanti ibu kasih hukuman, ibu tambah soal. Sering. Sebenarnya maksud kita itu biar mereka disiplin, tapi sebenarnya tidak boleh begitu. Nanti ke depannya ada. Next. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia kita mempunyai 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, yang pertama bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, kita harus makan. Apabila kita tidak makan, kita pasti akan sakit. Iya, rumah, kalau kita tidak punya rumah, kita akan tinggal di mana? Iya kan Bapak Ibu? Iya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi dan komponen psikologis yang meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Next. Nah, kebutuhan dasar kita yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayang dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup. Kita semuanya pasti ingin disayang dan rasa diterima di keluarga kita. Yang ketiga adalah kebutuhan kita penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Pasti kita juga ingin merasa bebas ya, nggak mau dikekang. Yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruhi oleh orang lain dan senang mencoba hal baru. Seperti kemarin ada contoh sama Bu Ayu kan, yang membuka tangan, ya antara si A dan si B. Itu semua ada sama kita. Kalau kita ingin merubah diri sendiri, hanya kita yang bisa melakukan. Walaupun orang merayu kita, kasih embel-embel sogokan, kasih makan
Jika kita memberi pekerjaan atau memberi pelajaran yang tidak mereka senangi, mereka pasti akan merengut, ya kan? Melakukannya dengan muka merengut, nggak tertawa. Baik Bapak Ibu, ini adalah motivasi perilaku manusia. Masih semangat Bapak Ibu kan? Saya juga masih semangat Bapak Ibu. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sama seperti saya juga mengikuti guru penggerak yang memberi motivasi kepada saya adalah kepala sekolah. Mungkin kalau ibu kepala sekolah tidak mendorong saya dan memberi motivasi siapa tidak itu, tapi alhamdulillah saya sudah sampai di titik saat ini. Next. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini yang sering terjadi sekarang Bapak Ibu. Murid-murid kita merasa takut melakukan sesuatu karena takut dihukum, karena gurunya mengancam. Anak-anak ibu jangan ribut, nanti kalau ribut ibu kasih tugas 10 halaman. Jadi mereka diam. Mereka disiplin itu bukan karena kemauan diri sendiri, karena takut dengan ancaman gurunya. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini bersifat ekstrinsik Bapak Ibu, tidak jangka panjang tapi jangka pendek. Apabila kita tidak memberi imbalan kepada mereka, mereka tidak mau melakukannya. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Ini yang baik, tapi ini jarang terjadi. Next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu pasti menyakitkan ya Bapak Ibu. Yang namanya hukuman pasti menyakitkan. Murid-murid kita pasti merasa takut, kita merasa tidak nyaman, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Mereka pasti akan berbohong. Iya kan? Mereka berbohong karena dorongan dari kita sebenarnya. Kita yang membuat mereka berbohong. Kalau mereka jujur, mereka takut akan diberi hukuman. Jadi mereka berbohong untuk menutupi kesalahan mereka. Penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Makanya penghargaan itu bersifat ekstrinsik, bukan intrinsik. Lanjut. Yang ketiga adalah konsekuensi. Beda Bapak Ibu ya, konsekuensi dengan hukuman. Kalau konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Next. Yang terakhir adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Iya, kita sering menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Iya Bapak Ibu, benar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Ciri-ciri restitusi bukan menerus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Mereka tidak akan mengulangi dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Memperbaiki hubungan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Tawaran, dia bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Next. Nah, di sini Bapak Ibu ada perbedaan hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Kalau hukuman, ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Contoh kasusnya adalah siswa datang terlambat ke sekolah. Kalau hukumannya, apa yang dilakukan oleh guru menghukum murid? Salah satunya hormat bendera. Iya, di lapangan hormat bendera sampai jam istirahat, jadi 2 jam. Menghukum. Ya, itu menghukum. Ketika siswa datang terlambat, guru menghukum dengan hormat bendera sampai jam istirahat. Kalau konsekuensi,
guru memberikan murid itu rasa tanggung jawab. Ya, konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk berdiri di depan kelas. Misalnya ketika dia datang akan lagi berjalan, dia berdiri di luar menunggu sampai temannya selesai membaca doa. Itu adalah konsekuensi. Kalau restitusi itu penyelesaian masalah yang sederhana. sederhana. Iya, tapi nanti anak akan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini ada contohnya hukuman atau konsekuensi. Ada tindakan guru. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk restitusi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman, iya. Karena kita tuh anak-anak akan takut ya, jerah gitu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Iya, hukuman. Murid diminta untuk post up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masa pandemi. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejawab. Konsekuensi. Next. Mari kita cek apakah benar jawaban Bapak Ibu tadi? Salah satu, yang mana salah? Oh iya, tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu sudah dapat membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Next. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Next. Sebagai penghukum, ini kalau kita bertindak sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, patuhi aturan saya. Awas ya, kalau kamu tidak patuh, itu adalah menghukum. Pernah nggak Bapak Ibu di kelas seperti itu? Iya, pernah pastinya. Saya juga pernah melakukan, ya kan? Iya, itu adalah kita bertindak sebagai penghukum sebelum kita tahu tentang budaya positif ini. Iya, selanjutnya yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pernah tidak Bapak Ibu membuat rasa bersalah sama peserta tadi? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat seperti itu? Memang suara kita gak tahu, tapi sangat mendalam ya Bapak Ibu ya. Kita membuat anak kita Allah gimana ini ibu sedih gara-gara saya. Pasti dia merasa seperti itu kan? Ya Allah itu gara-gara saya. Itu membuat rasa bersalah. Next. Sebagai teman, pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya apa? Ayo bantulah dari ibu nak ya. Ya sudah, kalau tidak apa-apa nanti ibu bantu bereskan. Pernah tidak ibu tidak sebagai teman di kelas? Pastinya sering ya kalau sebagai teman ya. Iya. Next. Selanjutnya adalah penerapan pemantau. Namanya mantau pasti mengawasi ya Bapak Ibu. Ya. Kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Siapa yang kita awasi? Ya murid yang kita awasi. Iya. Contoh yang peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kita mengingatkan dia karena kita memantau dia. Apa yang kamu lakukan? Nah, peraturan apa yang sedang kamu langgar? Nah itu contoh pemantau. Selanjutnya yang terakhir adalah manajer. Next. Yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seharusnya sebagai pendidik kita ini yang harus kita lakukan sebagai manajer. Tapi sebelumnya mungkin kita belum banyak yang melakukan sebagai manajer ya Bapak Ibu. Nanti setelah kita tahu akan kita terapkan di dalam kelas. Sebagai manajer kita akan mempersiapkan murid untuk mencari solusi tentang apa yang telah dilakukannya. Next. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, Bapak Ibu, apa beda keyakinan dengan peraturan?
Apa beda peraturan dengan keyakinan? Keyakinan dibuat dari diri sendiri. Keyakinan dibuat dari diri sendiri. Ya. Kalau peraturan Ya sudah dibuat dan harus dilaksanakan. berarti harus kita patuhi kalau peraturannya. Iya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu peraturan juga. Apalagi masa pandemi ya, harus pakai masker ya. Ibu, dari ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Oh ada, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya di sini tentang motivasi. Motivasi itu yang ada hukuman. Hukuman itu apa? Ada hubungannya dengan pembulian? Baik. Ada yang mau mencoba menjawab? Bu Titin bertanya, apakah hukuman itu ada pembulian? Ada yang mau menjawab? Apakah ada hubungan antara hukuman dengan pembulian? Coba menjawab. Ya, kalau menurut saya itu hukuman dengan pembulian itu hampir sama ya kita bilang ya. Hukuman dan pembulian. Hukuman ataupun pembulian itu sama-sama mendekatkan anak. Nah, jadi dia akan kapanpun sampai kapanpun dia akan teringat dengan hukuman tersebut. Nah, jadi itu kan hampir sama juga dengan pembulian. Itu menurut saya. Gitu. Iya, tepuk tangan yang gemuruh untuk Bu Fitri. Benar, hukuman dan pembulian itu memang tidak jauh berbeda ya Bapak Ibu. Apabila kita memberi hukuman kepada peserta didik kita, dia kapanpun akan teringat sampai kapanpun. Bahkan sampai dia dewasa, ketika kita pernah nggak kamu dihukum oleh pasti cerita kan? Dia menceritakan dengan apa perasaan dia marah, dia ceritakan. Bully itu juga Bapak Ibu, dia melekat dalam hati dia kalau dia merasa dibully. Karena sekarang anak kita sering Bapak Ibu dibully dengan mengejek nama bapak orang tuanya, itu bully namanya ya. Memanggil nama dia dengan nama orang tuanya. Misalnya nama orang tuanya siapa? Ali. Hei Ali. Padahal nama dia bukan Ali, nama dia Amin contoh, tapi dipanggil Ali karena nama orang tuanya. Iya, itu anak akan merasa minder, merasa rendah diri. Gimana Bu Titin? Iya, baik. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan keyakinan kelas. Kemarin saya pernah membuat keyakinan kelas dengan anak kelas 4, yaitu disiplin waktu, belajar antusias dan semangat percaya diri, menjaga kebersihan dan keindahan, menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, yaitu apa 5S? Iya, jangan datang ke sekolah Bapak Ibu murid-murid kan itu tidak senyum, tidak membudayakan 5S. Gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi Bapak Ibu, antara kelas 1 dan kelas 2 itu keyakinan kelasnya bersama atau tidak? Beda, pastinya berbeda Bapak Ibu, tidak sama. Next. Nah Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Dia ada 3 poin dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu mendorong peserta didik untuk merefleksi bahwa tindakannya itu salah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Misalnya anak kita berbuat salah, dia pasti ada alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena kita sudah buat keyakinan kelas, jadi ketika dia berbuat salah, kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini contohnya Bu ya. Contohnya Bapak Ibu, contoh menstabilkan identitas. Membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika itu guru hanya berbicara berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah tersebut. Next. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Gimana contohnya? Apa yang
bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan, nah kan? Kenapa kamu melakukan itu? Itu ketika anak melakukan kesalahan, kita panggil dia. Next. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai kita percaya di kelas kita, nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu kita berbicara sama anak, kita bertanya kepada anak kita ketika kita melakukan segitiga restitusi. Next. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil pelajar Pancasila. Sekarang kita nonton ada video 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu beri tanggapan ya, Bapak Ibu memberi tanggapan. Silakan Bapak Ibu nonton. Lima posisi kontrol itu. Kalian aja ya Bapak Ibu, nanti sampai 5 sekalian ya, nanti baru kita bertanggapan. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sebagai posisi penghukum, cepat sekali apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Bapak gurunya terhadap si Naren. Dia terlambat 20 menit. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Tadi, siapa yang Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang mau memberi tanggapan? Ada yang memberi tanggapan? Tentang video yang pertama tadi Bapak Ibu, tentang posisi sebagai penghukum. Baik, dari video tadi kita bisa melihat bahwasanya di situ ibu gurunya memberi hukuman karena terlambat 20 menit ke sekolah, jadinya harus lari lapangan 2 kali awalnya. Lalu karena menjawab ibu gurunya, jadi ditambah lagi, jadinya 5 kali keliling lapangan. Jadinya anak ini bertanya, kenapa saya harus lari lapangan Bu? Apa karena terlambat harus lari lapangan gitu. Jadi di situ ibu gurunya menjadi seorang penghukum yang membuat si anaknya takut seperti itu. Baik, tepuk tangan untuk Bu Rahma, luar biasa ya. Iya, tadi ibunya memberi hukum kepada siswa sehingga nampak kan Bapak Ibu dari muka si anak, dia sangat-sangat takut ya. Yang awalnya 2 kali menjadi 5 kali. Nah, next kita nonton video yang kedua. Setelah menonton tadi ada 5 video, kira-kira posisi mana yang tepat untuk kita laksanakan atau kita terapkan di sekolah kita? Menurut pengalaman pribadi nih Bu, saya tadi begitu nonton tadi langsung kayak flashback. Jadi kayaknya saya pernah menerapkan kelima itu, dan ini lagi berjalan. Sepertinya yang paling efektif itu adalah posisi manajer. Jadi ketika kan sekarang sekolah kita anak-anak sering sekali ngomong cakap kotor ya. Jadi Bu cakap kotor bukan begini. Jadi saya udah sampai di tahap, udah Ibu nggak mau marah-marah lagi nak. Coba apa hukuman yang mau kamu buat untuk diri kamu sendiri? Jadi kamu yang buat salah, kamu yang buat untuk diri kamu sendiri. Jadi pada akhirnya dia memikir kayak nanti kami bantu yang piket Bu, oke. Dan ibu boleh ngelapor ke orang tua saya gitu. Jadi dan ini udah berjalan selama seminggu dan itu sangat efektif. Gak ada lagi laporan kayak Bu sini ngomong kotor. Karena pada akhirnya mereka udah berjanji dan yang lain juga udah jadi contoh. Oh jangan ngomong gitu lagi, nanti kalau seandainya terucap lagi kata-kata itu, mereka akan melaksanakan apa yang udah mereka janjikan. Jadinya menurut saya posisi manajer itu ya daripada posisi penghukum ya, karena saya juga pernah coba motor aja nih udahlah piket aja gitu atau enggak apa gitu, besok ulang lagi seperti itu Bu. Nah ya, ada lagi yang mau bertanggapan? Kira-kira dari 5 posisi tadi, posisi mana yang sangat bagus kita terapkan di kelas kita? Ada? Oh ada Bu Desi. Menurut saya yang paling kita terapkan itu posisi teman. Karena kalau kita berteman sama murid, dia udah nyaman, dia pasti akan menceritakan apapun yang dia rasakan di rumah dan apapun yang dia rasakan lah gitu.
pasti akan diceritakan kepada kita. Untuk anak-anak kelas bawah ya, Bel? Iya, iya. Tapi kalau anak-anak yang besar nggak salah tidak berbuat seperti itu. Iya. Mereka akan bersatu kepala terus kaki mereka. Iya, sesuai pengalaman saya karena saya kelas rendah. Terima kasih. Silakan duduk, Bu. Desi. Baik Bapak Ibu, setelah kita menonton 5 contoh 5 fungsi kontrol dan teman kita juga sudah memberi 2 tanggapan, yaitu Bu Desi dan Bu Nurama, luar biasa, pemahaman yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, saya rasa demikianlah presentasi penerapan pemahaman budaya positif di sekolah kita, sehingga semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat kita laksanakan dan kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru pun tenang, orang tua bahagia. Baiklah anak ibu, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita baca doa belajar saja. Ayo pertama kita baca. Nah, semoga pembelajaran kali ini mendapat rahmat dari Allah. Nah, anak ibu, apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, anak-anak ibu, ini akan ibu bagi kertas. Nah, kamu tulis apa kesepakatan kelas ya? Ada 3 warna ya, nampak? Oke. Tulis kesepakatan kelas, contohnya apa? Disiplin. Tulis anak ibu ya. Setelah tulis, tadi kamu tempel ke depan. Tulis selesai. Yang udah dapat tulis terus. Tulis sampai kita tempel. Sudah selesai. Untuk kata-kata boleh di sini dua. Yang lain begitu langsung. Siapa yang siap untuk tempel di depan? Tempel. Satu saja, 1 orang 1. Oke, nah tulis, tulis ya. Tulis terus, bertempel. Iya, berarti kamu disiplin, datang tepat waktu, jaga kebersihan, terus cepat. Yang besar menempel. Ya? Kesepakatan kelas tempel. Oke, jauh nadanya lah. Ya. Bawa. Jalan-jalan mulai bawa. Malah di lupa.
Ini sudah ada kesepakatan kelas dari kamu semua. Dari bahasa dulu ya. Yang pertama, datang tepat waktu. Jaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Piket kelas, tidak ribut di dalam kelas, datang tepat waktu sama. Tidak melawan guru. Menjaga kebersihan. Patuh kepada guru. Sopan terhadap guru. Lingkungan kelas, menjaga lingkungan kelas, menjaga kebersihan sekolah. Nah, selalu datang tepat waktu, tidak melawan bersama. Nah, disiplin. Kita ambil kesimpulan, sama-sama kita dari semua ini, kita ambil kesimpulan. Yang pertama apa kita ambil dari pembacaan tadi? Apa? Oke, yang pertama datang tepat waktu. Yang kedua apa? Disiplin, boleh. Disiplin. Yang ketiga, jaga kebersihan. Oke? Setuju? Setuju. Menjaga kebersihan. Yang keempat apa lagi? Tidak melawan guru, sepakat? Sepakat? Boleh. Tidak melawan guru. Satu lagi kita 5 buatnya ya. Kalau sampai jangan lupa. Tidak melawan guru. Satu lagi. Apa? Saling menghargai. Ya, oke, 5 saja. Jadi 5 kita mulai di kesepakatan kelas. Nah, anak-anak ibu, ini kesepakatan kelas ini kita sepakati bersama. Apabila kita anggap kayak mana? Dapat apa? Ada konsekuensi. Oke, misalnya kamu anggap tidak tepat waktu. Ini kan kesimpulannya kita ada 5. Dari semua kesepakatan kelas yang kalian buat, yang anak-anak ibu buat, kita ambil kesimpulannya ada 5. Yang pertama, datang tepat waktu. 2, disiplin. 3, menjaga kebersihan. Tidak melawan guru. Saling menghargai. Nah, apabila anak-anak ibu melanggar salah satu yang kelima ini, ada konsekuensi. Nah, apa itu konsekuensi? Ada sebab, ada akibat yang kalian dapat. Ada akibatnya. Datang tidak tepat waktu, kalian telat. Contohnya, apa konsekuensinya? Tidak boleh masuk dulu, dia berdiri di luar sampai selesai kawan membaca doa. Nah, itu kan bukan hukuman, tapi konsekuensi. Yang kedua, disiplin. Kita harus disiplin. Ketika jam belajar harus belajar, tidak boleh berbicara. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Sama-sama menjaga kebersihan kelas. Jangan jorok kelasnya, oke? Barang siapa yang ada sampah di bawahnya tidak kena konsekuensinya, oke? Yang keempat, tidak melawan guru. Ini N3, ya. Yang kelima, saling menghargai. Iya, ketika kalian berbicara, kita harus mendengarkan. Jangan memotong pembicaraan orang lain, oke? Salam dan senyum selalu diberikan kepada semua. Anak senang, guru pun tenang, orang tua. Wahyu, kamu tahu saya mengapa kamu dipanggil? Kenapa dipanggil kamu? Tadi ibu lihat Wahyu buang sampah sembarangan ya? Ibu yakin dan percaya bahwa Wahyu itu buang sampah itu pasti ada alasannya. Kenapa Wahyu buang sampah sembarangan? Tadi buru-buru mau masuk kelas. Oh, tadi Wahyu buru-buru masuk kelas. Baik. Wahyu, kamu lihat ada tong sampah nggak? Ada Bu? Ada. Itu kalau buang sampah sembarangan itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Tidak baik Bu. Iya, tidak baik.
Baik Wahyu. Berbuat salah itu hal biasa, namanya juga kita manusia ya kan. Tapi kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Nah, Ibu mau tanya, kita kan nggak pernah buat kegiatan kelas. Iya, kalau membuang sampah sembarangan itu berarti Wahyu melanggar kegiatan kelas apa, Nak? Iya, menjaga kebersihan. Berarti setelah Wahyu tahu bahwa Wahyu salah atau melanggar peraturan kegiatan kelas kita. Nah, apa yang akan Wahyu lakukan nanti, Nak? Membuang sampah, baik Wahyu. Nah, Ibu senang mendengarnya Wahyu besok mau buang sampah di tempatnya. Nah, Wahyu udah tahu Wahyu besok mau apa katanya. Sekarang Wahyu boleh balik masuk ke kelas lagi ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Wahyu Firmansyah. Saya dari kelas 5A. Saya senang bisa berdiskusi dengan Ibu Yusla dan kedepannya saya akan membuang sampah kepada tempatnya. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia. Aulia, Ibu perhatikan akhir-akhir ini Aulia tidak aktif dalam belajar dan juga ingin membantu pendidikan pelajaran Ibu. Benar Aulia? Iya, Ibu yakin Aulia pasti punya alasan kan? Kenapa Aulia berbuat seperti itu? Ya Bu, akhir-akhir ini saya dari tidur kemalaman. Tapi saya jadi malas mengerjakan tugas. Aulia masih ingat tidak tentang kegiatan kelas yang telah kita sepakati? Nah, kalau tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan kegiatan kelas apa? Kegiatan kelas apa yang tidak kamu langgar? Iya, menurut Aulia, kalau menurut Aulia itu penting tidak? Iya penting, benar sekali penting. Kita harus bertanggung jawab. Ketika ada tugas yang diberikan harus dikerjakan. Nah, sekarang Aulia sudah tahu kan kesalahan Aulia. Nah, untuk memperbaikinya apa yang akan Aulia kerjakan? Saya akan tidur cepat Bu, supaya saya tidak terlalu fokus dalam belajar. Baik Aulia, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Ibu juga harus kerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidur tidak kemalaman lagi. Nah, sekarang kamu boleh masuk ke kelas dan belajar lagi ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya adalah Rana. Saya dari kelas 5A. Hari ini saya sangat senang dengan Bu Yusra sudah menemani saya untuk selalu bertanggung jawab dan juga saya tidak akan tidur kemalaman lagi. Terima kasih Bu Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guruku tersayang. Selamat pagi kawan. Hari yang cerah untuk kembali belajar, menyongsong masa depan. Lingkungan bersih, nyaman dan asri, belajar